Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran IPPD kelas 11 bab 6, yakni tentang sistem pencernaan. Ini video pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang sistem pencernaan dan organ-organnya. Selanjutnya pada video kedua minggu depan saya baru akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem pencernaan. Mohon untuk dicermati baik-baik. Sebelumnya silahkan nanti absen di kolom komentar sebagai bentuk bahwa sebagai bukti bahwa kalian sudah melihat video ini. Langsung saja ya, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Jadi mencerna makanan apa yang kita makan dari yang bentuknya tadinya kasar, contohnya nasi, menjadi bentuk yang lebih halus. Selain lebih halus juga lebih sederhana. Lebih sederhana artinya zat kandungannya itu dari yang lebih kompleks menjadi yang lebih sederhana agar mudah untuk diserap ke dalam tubuh. Nah, dalam sistem pencernaan ada dua proses pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu perubahan makanan dari yang bentuknya besar atau kasar ke bentuknya kecil atau halus dengan bantuan gigi, yaitu mekanik. Jadi dirubah jadi yang tadinya besar-besar menjadi yang kecil-kecil. Terus kalau pencernaan kimiawi itu perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi contohnya di dalam nasi itu ada kandungan amilum atau zat gula. Nah, amilumnya itu dirubah menjadi yang lebih sederhana, gula yang lebih sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh. Nah, pada pencernaan kimiawi ini sering disebut dengan pencernaan enzimatis. Kenapa? Karena dibantu oleh enzim. Lanjut. Nah, organ-organ dalam sistem pencernaan itu ada 6. Yang pertama dari atas yaitu ini rongga mulut. Rongga mulut, di dalam rongga mulut nanti ada apa saja? Ada gigi, ada lidah, dan ada ini apa? Kelenjar ludah. Lanjut ke nomor 2 yaitu ada ini yang panjang yaitu kerongkongan, yaitu menghubungkan mulut dengan lambung. Terus ketiga ada lambung, terus ada usus halus ini yang tengah, dan ada usus besar yang tepi. Terakhir ada anus. Terus kenapa ini ada hati? Ada ini juga, ini ada apa ini? Pankreas. Ini adalah organ yang membantu dalam proses pencernaan. Nanti menghasilkan kelenjar atau enzim. Ada kelenjarnya yang menghasilkan enzim. Nah, ini penjelasan persatuannya. Yang pertama ada rongga mulut. Dalam rongga mulut itu makanan dicerna oleh bantuan gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dibantu oleh gigi dan lidah. Lidah itu cuma membantu untuk memposisikan makanannya. Selanjutnya kimiawinya dibantu oleh kelenjar air liur. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan juga dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur ini, yaitu enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau enzim petialin. Fungsinya apa enzim amilase atau petialin? Itu mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida atau gula yang lebih sederhana sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Jadi nasi kenapa terasa manis? Karena ada kandungan gulanya, karena nasi adalah sumber karbohidrat itu.
Selanjutnya, dalam mulut ada yang pertama gigi. Gigi dibagi jadi 3, yaitu gigi seri atau gigi depan ini, gigi taring yang pinggir depan, terus gigi geraham yang samping belakang. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring bentuknya lancip untuk menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham bentuknya rata bergerigi, ini itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Terus jumlah gigi. Nah, antara dewasa dan anak-anak jumlah giginya berbeda. Pada anak-anak ada 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, atas 4, bawah 4, 4 buah gigi taring. Ya, 4 buah itu kanan, atas, kiri, bagian atas, kanan, kiri satu-satu, bawah juga satu-satu, dan 8 buah gigi geraham. Jadi 2, 2, 2, 2. Terus kalau pada orang dewasa ada 32. 8 gigi seri sama, taringnya sama, cuma gigi gerahamnya yang bertambah, bagian belakang akan tumbuh lagi. Terus ini bagian-bagian giginya. Yang pertama ini mahkota gigi yang tampak dari luar, terus leher gigi dan akar gigi yang menancap di di gusi. Bagian terluar dilapisi oleh email gigi yang warnanya putih itu. Ini email. Pulpa itu melanjutkan ke sistem syaraf. Dan selanjutnya lidah. Nah, ini lidah, penampangnya lidah tersusun atas otot lurik, jadi bergeraknya secara sadar. Terus berfungsi untuk mengaduk makanan dalam mulut dan membantu makanan supaya bisa tertelan, mendorong makanan. Terus selain itu juga sebagai indera pengecap. Ada papila-papila di permukaan lidah itu yang berfungsi sebagai reseptor perasa, rasa dari makanan. Ya, ada 4, yang ini ujung sini manis, terus sebelahnya ada rasa asam, atasnya asin, dan bagian pangkal belakang itu rasa pahit. Makanya kalau minum obat supaya tidak terasa pahit, obatnya ditaruh di bagian ujung supaya tidak terasa pahit, karena reseptor pahit ada di pangkal belakang. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Nah, ludah ini membantu membasahi makanan agar mudah ditelan. Terus selain itu ludah juga mengandung enzim ptyalin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Ada 3 kelenjar ludah di rongga mulut, yaitu yang pertama kelenjar parotis ini. Kelenjar parotis ada di bawah telinga. Yang kedua ada kelenjar sublingualis, ini di bawah lidah ini. Terus yang ketiga ada submandibularis di bagian rahang bawah ini. Jadi kenapa kok kalau kita pengen makan, lihat makanan enak kok ada cer di bawah telinga, itu karena ini ada kelenjar parotis yang bekerja untuk menghasilkan air liur. Ini ductus. Ductus itu adalah saluran yang mengeluarkannya. Terus lanjut ya, setelah dari rongga mulut, peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Ini sudah pernah dipelajari dulu. Selanjutnya bagian lambung. Nah, ini gambar penampang lambungnya. Ada 3 bagian, yaitu 3 bagiannya. Yang pertama bagian kardiak, terus bagian fundus, ini fundus, terus yang paling bawah ini ada pilori. Di bagian kardiak dan pilori ini ada katup atau pintunya yang disebut dengan sphincter. Di sini ditulisannya nggak ada. Sphincter atau katup atau pintu lah, itu membantu lambung untuk menutup atau membuka saat ada makanan masuk atau akan keluar, supaya tidak bocor, jadi harus dikasih pintu. Biasanya ada kerusakan seringnya pada ini, pintu bagian atas atau sphincter kardiak. Kalau bawah namanya sphincter pylori. Ini lambung.
lambung itu makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik itu otot lambungnya itu berkontraksi, meremas, menggiling makanan supaya menjadi lunak seperti bubur. Kalau secara kimiawi dibantu oleh enzim. Lah, enzimnya apa saja? Yang pertama ada asam klorida atau HCl atau seringnya disebut asam lambung. Berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Terus yang kedua ada enzim pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein menuju ke usus halus. Ini di usus halus itu bagian yang paling panjang. Ada 3 bagian dari usus lambung, usus halus, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1-3 meter. Sepertiga meter apa 1-3? Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Jadi kalau sudah masuk usus sudah tidak terjadi pencernaan mekanik, cuma tinggal pencernaan kimiawi. Di usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas. Pankreas itu letaknya di bawah hati. Terus yaitu antara lain enzimnya ada amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, ini yang tadi belum dicerna oleh lidah. Jadi di lidah juga ada enzim amilase atau ptyalin. Di sini pankreas juga menghasilkan amilase juga, mengubah amilum menjadi maltosa. Terus tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, tadi yang dari lambung ada mengubah protein menjadi pepton. Pepton yang dirubah lagi menjadi asam amino. Terus enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus setelah usus 12 jari, selain dibantu oleh getah pankreas tadi, di usus 12 jari juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, dalam getah empedu itu fungsinya yang pertama mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Terus memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Jadi kenapa saat kita buang air besar kok fesesnya berbentuk agak kuning kecoklatan? Karena ini ada yang memberi warna, yaitu getah empedu oleh hati. Harusnya ini ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Jadi setelah tadi diserap oleh bantuan enzim-enzim, hasil akhirnya dari yang dikerjakan oleh enzim-enzim tadi itu diserap oleh usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin diserap di usus penyerapan dengan bantuan ini villi atau jonjot-jonjot usus halus. Di bagian villi tempat sari makanan di usus halus ini diserap. Selain villi ini, di dalam jonjot-jonjot usus halus ini atau villi, di dalam usus halus juga banyak pembuluh darah. Kenapa banyak pembuluh darah? Karena darah itu berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang sudah dihasilkan oleh usus halus. Setelah diserap oleh pembuluh darah, yang diserap cuma zat-zat sari makanannya. Zat sisanya yang sudah berupa ampas itu masuk ke selanjutnya, yaitu ke usus besar. Sebelum ke usus besar, antara usus halus dan usus besar itu ada ini, nggak begitu kelihatan karena kecil, kayak perpanjangan usus yang sering disebut usus buntu atau appendix. Apa itu fungsinya usus buntu atau appendix atau umbai cacing? Itu sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa makanan yang sudah diserap oleh usus halus tadi, ampas-ampasnya itu nggak masuk lagi ke usus
halus, tapi menuju ke usus besar untuk dikeluar. Usus besar pada sistem pencernaan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang penyakit pada sistem pencernaan pada video selanjutnya. Video berikutnya di minggu depan. Untuk bukti bahwa kalian sudah melihat video ini, sudah memahami, silahkan absen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.